Videonya udah mulai ya. Sorry Sobat Maya. Jadi barusan minuman yang saya minum itu adalah es jeruk kunci. Nah, es jeruk kunci ini adalah minuman khas Bangka yang Sobat Maya bisa beli di kedai Rasea. Tersedia di outlet Binus, Tebet, dan harusnya bulan depan udah ada di Kelapa Gading juga. Selain menyegarkan dan juga enak rasanya, es jeruk kunci ini juga punya segudang manfaat untuk kesehatan loh. Tenang. Di video ini saya nggak akan jualan es jeruk kunci dari kedai Rasea. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan produsen minuman boba dengan merek Boba King yang sebentar lagi akan listing di bursa kita. Siapa lagi kalau bukan PT Formosa Ingredient Factory dengan kode tikernya BOBA. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Formosa Ingredients Factory, atau nantinya saya sebut dengan Boba aja ya biar gampang ya, adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2016 di Kota Tangerang. Dengan kegiatan utama itu memproduksi bahan baku minuman boba nih Sobat Maya, seperti tapioca pearl, lalu topping jelly, popping boba, premium sauce, sirup, dan juga premix powder. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan memiliki visi untuk memproduksi produk yang berkualitas tinggi, lalu aman untuk dikonsumsi, yang didukung dengan kapasitas produksi yang masif, canggih, serta higienis. Selain itu, perusahaan juga didukung dengan standarisasi yang sudah oke nih, seperti ISO, BPOM, dan juga sertifikasi halal. Untuk mencapai visi tersebut, maka perusahaan juga punya misi nih, yaitu menjadi pemain utama dalam industri makanan dan minuman dengan skala internasional. Nah, boba ini memproduksi berbagai macam varian produk nih Sobat Maya, dengan merek itu Boba King. Ada yang udah pernah beli atau udah pernah lihat? Dalam menjalankan usahanya, Boba ini menjalin kerjasama juga nih Sobat Maya dengan Texture Maker Enterprise Co. Ltd, yaitu perusahaan pemimpin pasar nih untuk industri food and beverage di Taiwan. Selain itu, Boba juga memiliki jaringan distribusi yang luas nih Sobat Maya, baik yang dilakukan secara langsung ataupun bersinergi dengan perusahaan afiliasi, yaitu PT Kurnia Mitra Duta Sentosa yang baru aja IPO di tahun kemarin. Nah, produk dari Boba King ini udah digunakan oleh berbagai macam store, restoran, ataupun cafe yang udah familiar di telinga kita Sobat Maya. Antara lain McD, KFC, Hokben, House, Kopi Lain Hati, Excelso, Si Boba, Kokumi, Cinema XX1, Family Mart, Indomaret Point, Alpha X, dan lain sebagainya. Selain produk makanan dan minuman, Boba ini juga adalah distributor dari alat untuk membuat waffle nih Sobat Maya, dan dessert maker. Jadi kalau misalnya Sobat Maya tahu yang sempat viral beberapa waktu ini kan croffle ya. Nah, itu salah satunya dari mereka juga tuh alatnya. Selain pasar lokal, Boba ini juga udah merambah ke pasar internasional nih Sobat Maya, dengan tujuan-tujuan di negara Asia, antara lain Jepang, Filipina, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia, dan Vietnam. Kedepannya, perusahaan tuh masih akan membuka jalur ekspor baru ke negara-negara seperti Eropa, Amerika, dan lain sebagainya yang masih mempunyai potensi yang begitu besar. Tentunya hal ini akan menjadi modal yang positif bagi perusahaan untuk terus berkembang ke depannya. Saat ini, Boba memiliki kantor dan pabrik itu di Kota Tangerang, Banten. Selain itu, perusahaan juga saat ini lagi dalam proses untuk membangun pabrik yang lebih besar lagi, agar skala produksinya itu bisa menjadi lebih besar. Oke, tadi adalah sekilas tentang background dari emiten berkode Boba. Nah, sekarang coba kita lihat siapa sih pemegang sahamnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya bahwa ada 8 pemegang saham dari Boba ini, yaitu Bapak Hengki Wijaya, lalu ada PT Kurnia Mitra Duta Sentosa, lalu Texture Maker Enterprise Co. Ltd, Dewi Irianti Wijaya. Nah, Bu Dewi ini anak dari Pak Hengki ya. Lalu ada Yunita Sugiarto, dan 6-8 ini baru masuk sih sebenarnya ya di tahun 2021 ini. Nanti saya jelasin. Nah, jika kita lihat dari struktur pemegang saham ini, maka pengendali dari Boba ini adalah Bapak Hengki Wijaya. Sebagai informasi, Bapak Hengki Wijaya ini juga adalah pengendali dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa yang baru IPO tahun kemarin.
Bapak Hengky Wijaya juga merupakan Dewan Komisaris dari boba ini. Nah, nggak tahu typo atau gimana ya, tapi pada prospektusnya ada statement seperti ini nih Sobat Maya. Nah, harusnya tuh yang benarnya seperti ini. Karena kalau misalnya Dewan Direksi dan Dewan Komisaris itu diisi oleh orang yang sama, akan terjadi tabrakan kepentingan. Jadi harusnya yang pertama tadi typo ya, tapi kita sambil melihatlah perkembangannya. Kalau misalnya yang tadi bukan typo, artinya ada hal yang patut kita waspadai. Oke, kita lanjut. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 140 juta lembar saham atau mewakili 12,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 250 hingga 280, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya 39,2 miliar. Nantinya, dana IPO tersebut akan digunakan untuk pembelian bahan baku, bahan penunjang, biaya operasional, biaya pemasaran, dan untuk memperluas jaringan pemasaran distribusi ke daerah-daerah serta promosi. Intinya ini adalah untuk modal kerja ya Sobat Maya. Jadi menurut saya tujuannya ini bagus sih. Jadi untuk perkembangan perusahaan ke depannya. Jumlah saham yang ditawarkan sedikit, lalu penggunaan dana IPO juga sepenuhnya untuk modal kerja perusahaan. Sepertinya layak ya jadi pilihan investasi. Tapi sebelum ke kesimpulan tersebut, masih banyak hal yang perlu kita lihat nih Sobat Maya. Oke, kita lanjut. Jadi jadwal dari IPO boba ini adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal ataupun masa book buildingnya itu adalah dari tanggal 5 hingga 11 Oktober 2021. Lalu perkiraan masa penawaran umumnya itu dari tanggal 22 hingga 28 Oktober 2021. Dan tanggal listingnya adalah tanggal 1 November 2021. Jadi bagi Sobat Maya yang mau memesan IPO boba ini masih panjang banget waktunya ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk memesan IPO boba ini. Lalu coba kita lihat siapa underwriter dari boba ini. Ternyata yang menjadi underwriter dari IPO boba ini adalah Victoria Sekuritas atau kode brokernya MI. Selama IPO ini adalah kali pertamanya Victoria Sekuritas menjadi underwriter. Lalu bagaimana dengan sepak terjangnya? Saya coba ambil contoh dari 3 saham terakhir yang pernah dibawa oleh Victoria Sekuritas sebagai underwriter. Yang pertama adalah FLMC. Jadi FLMC ini adalah saham akselerasi ya. Nah, saham akselerasi FLMC ini dibawa oleh MI itu sampai 4 kali arah baru kemudian turun. Lalu yang kedua adalah SNLK atau Sunlake Hotel. Nah, ini dibawa oleh MI sampai 3 kali arah nih Sobat Maya. Dan hingga saat ini masih lumayan tinggi harganya ya. Jadi ini salah satu IPO yang sepi tapi ternyata harganya dikerek terus-terusan. Lalu yang terakhir adalah KDMS atau Kurnia Mitra Duta Sentosa yang udah kita singgung-singgung dari tadi ya. Jadi ini adalah perusahaan yang sama nih dengan boba karena pengendalinya itu adalah Bapak Hengky Wijaya juga. Istilahnya ini adalah sister company ya. Nah, untuk KDMS sendiri itu arah sampai 3 kali Sobat Maya, baru kemudian dibawa turun. Jadi kalau misalnya kita melihat dari historical ini, MI ini berhasil membawa saham-saham tersebut minimal arah sampai 3 hari. Hal ini menjadi sangat menarik ya, apalagi mengingat saham yang ditawarkan pada IPO boba ini sangat sedikit. Harusnya peluang untuk arah di hari pertama sangat terbuka lebar. Tapi sebelum memutuskan, coba kita melihat laporan keuangannya terlebih dahulu. Dari sisi aset, ini dari tahun 2018 hingga ke tahun 2020, total aset itu meningkat tajam. Dari aset sejumlah 3,7 miliar di akhir tahun 2018, terus tumbuh hingga menjadi 56,5 miliar di akhir tahun 2020. Tumbuh 15 kali lipat dalam 2 tahun. Wow, pencapaian yang sangat luar biasa. Bahkan per akhir Agustus 2021 nih ya Sobat Maya ya, asetnya itu udah tumbuh menjadi 104 miliar. Oke, dari sisi aset pertumbuhannya itu sangat signifikan ya. Bagaimana kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas? Dari sisi liabilitas ternyata juga ada peningkatan nih Sobat Maya. Dari yang di tahun 2018 itu sebesar 3,6 miliar meningkat menjadi 20,1 miliar di akhir tahun 2020.
Boba ini nggak ada hutang bank sama sekali ya, lalu rasio hutang terhadap asetnya itu juga kecil. Jadi seharusnya Boba ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu peningkatan liabilitas ini menurut saya wajar ya Sobat Maya ya, karena terjadi peningkatan aset dan seharusnya juga peningkatan pendapatan usaha. Tapi daripada hanya pakai asumsi, kita coba melihat langsung ya laporan laba ruginya. Nah, benar aja nih Sobat Maya, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, laba perusahaan itu selalu meningkat. Jika pada tahun 2018 perusahaan masih membukukan kerugian sebesar 1,5 miliar, maka pada akhir tahun 2020 perusahaan sudah mencetak laba sebesar 18,7 miliar. Sungguh peningkatan yang luar biasa. Apalagi tahun 2020 kita tahu sendiri ya, itu adalah tahun pandemi COVID dan perusahaan juga adalah perusahaan food and beverage yang tentunya terdampak juga nih dari pandemi. Tapi ternyata pencapaian kinerjanya tetap luar biasa. Hal yang turut menggembirakan adalah peningkatan laba usaha ini diiringi juga dengan peningkatan pendapatan usaha. Artinya memang penjualannya juga ikut naik. Namun jika kita lihat di tahun 2021 ini, laba perusahaan itu cenderung stagnan ya jika kita bandingin dengan tahun 2020. Apakah growth-nya akan mulai stagnan di tahun 2021 dan seterusnya? Semoga aja tidak ya, karena setelah pandemi ini harusnya tingkat konsumsi masyarakat itu makin tinggi, jadi harusnya ini menguntungkan untuk boba. Bisa kita katakan dengan melihat data ini, masa depan perusahaan boba ini masih sangat cemerlang untuk kedepannya. Nah, dengan kinerja secemerlang ini, kira-kira valuasi di harga IPO ini mahal atau enggak ya? Coba langsung aja kita hitung PER dan PBV-nya. Jadi setelah kita hitung, maka didapatkanlah untuk tahun 2020 ini PER-nya adalah sebesar 15,13 kali. Lalu PBV-nya adalah sebesar 7,81 kali. Wah, ternyata valuasi untuk tahun 2020 ini premium banget ya. Eits, jangan kecewa dulu. Itu adalah valuasi untuk tahun 2020. Jika kita hitung ulang valuasinya untuk tahun 2021 ini akan sedikit berbeda nih Sobat Maya. Nah, kalau misalnya kita hitung ulang dengan valuasi tahun 2021, maka perkiraan PER dan PBV-nya adalah PER-nya sebesar 19,07 kali dan PBV-nya adalah sebesar 2,41 kali. Still, ternyata valuasi perusahaan enggak secemerlang kinerja perusahaannya ya. Secara PER memang masih cenderung tergolong murah ya, tapi secara PBV ini biasa-biasa aja sih untuk ukuran sektor consumer non-cyclical. Nah, dari tadi udah banyak banget yang kita bahas ya. Sekarang sampai juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja boba dari tahun 2018 hingga tahun 2020 sangat cemerlang. Pertumbuhannya naik sampai berkali-kali lipat. Namun di tahun 2021 ini kinerjanya cenderung stagnan. Bagi yang berminat untuk investasi jangka panjang di perusahaan boba ini, jangan lupa untuk selalu diperhatikan dari growth-nya. Sebagai informasi, di tahun 2021 ini, perusahaan telah membagikan dividen untuk laba dari tahun 2020. Dan perusahaan juga berkomitmen akan membagikan dividen di tahun 2022 atas hasil laba tahun 2021. Sebanyak-banyaknya sampai 50%. Dan tentunya hal ini akan sangat menarik jika perusahaan terus tumbuh ke depannya. Lalu yang kedua, saham yang ditawarkan kepada masyarakat sangat sedikit, hanya 12,11% dari modal yang ditempatkan serta disetor penuh. Hal ini mengindikasikan bahwa PSP juga sadar bahwa boba ini adalah perusahaan yang bagus dan rasanya sayang jika dilepaskan terlalu banyak kepada masyarakat. Lalu kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO boba ini adalah MI. Di mana kita bisa lihat dari historikalnya bahwa saham-saham yang dibawa oleh MI ini minimal arahnya 3 kali ya. Nah, besar harapan nih, boba akan arah minimal 1 kali aja di hari pertama. Kalau misalnya bisa 3 kali ya puji Tuhan. Nah, nantinya Sobat Maya juga perlu perhatikan ya. Kalau misalnya MI udah mulai jualan, itu udah mulai harus was-was ya. Nah, kadang underwriter ini pengaruhnya luar biasa. Contoh di saham IPO CMMT kemarin. Waktu
di hari pertama begitu arahnya kebongkar, lalu CMMT-nya harganya ambrol, itu KI sebagai underwriter malah ikutan beli barang. Nah, setelah dibeli, akhirnya tutup di arah. Besoknya juga tetap dibeli KI, dan seterusnya. Nah, makanya peran underwriter itu terkadang penting juga. Makanya nanti di IPO boba ini, jangan lupa kita untuk melihat apakah MI ini jualan atau malah tambah beli. Nah, kalau misalnya dia tambah beli, nah itu mengindikasikan hal yang bagus. Tapi kalau dia udah mulai jualan, kita harus jaga-jaga. Misalnya tiba-tiba diguyur sama MI. Lalu kesimpulan yang keempat, valuasi dari boba di tahun 2021 ini sebenarnya ya nggak mahal ya dibandingkan dengan perusahaan dengan sektor sejenis. Namun yang perlu kita perhatikan adalah hal ini terjadi karena adanya peningkatan ekuitas secara signifikan karena adanya penambahan modal di tahun 2021. Tanpa adanya penambahan modal, sebenarnya valuasi dari boba ini lumayan premium. Lalu ada 3 pemegang saham terakhir yang masuk di bawah harga IPO. Jadi otomatis kalau misalnya mereka langsung jualan, itu langsung dapat cuan instan ya. Tapi tenang, jangan khawatir. Karena di prospektusnya IPO ini udah ada klausul nih Sobat Maya. Jadi pemegang saham yang masuk 6 bulan sebelum IPO itu nggak boleh jualan sahamnya selama 8 bulan setelah ada pernyataan efektif untuk IPO tersebut. Jadi kalau kita cuma ambil momentum jangka pendek, aman lah, nggak akan diguyur dalam 8 bulan ke depan. Lalu kesimpulan yang kelima, ROE ataupun Return on Equity dari perusahaan food and beverage seperti boba ini sebenarnya sangat besar. Di tahun 2019, ROE-nya itu adalah sebesar 99%. Lalu pada tahun 2020, ROE-nya adalah sebesar 51%. Sayangnya pada tahun 2021 ini, karena adanya peningkatan ekuitas secara signifikan, maka ROE-nya itu turun drastis hingga ke 11,95% per Agustus 2021. Semoga aja dengan adanya tambahan modal dari IPO ini, perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya dan dapat terus memperlebar sayap bisnisnya. Kesimpulan yang keenam, boba ini bukan papan akselerasi. Pada awalnya, saya kira boba ini merupakan papan akselerasi Sobat Maya, karena jumlah lembar saham yang ditawarkan kepada masyarakat itu sangat sedikit, dan juga target perolehan dana IPO-nya itu hanya sebesar 39,2 miliar. Tapi ternyata setelah membaca prospektusnya, boba bukanlah papan akselerasi. Jadi aman ya, rewardnya lebih besar daripada risknya. Lalu kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Jika udah nggak kuat naik, maka akan langsung saya jual. Worst case itu minus 7% dan tentunya saya udah siap untuk resiko tersebut. Tapi di IPO boba ini, saya lumayan yakin nih Sobat Maya bahwa boba ini akan ditutup arah minimal di hari pertamanya listing. Seenggaknya ada 2 alasan kenapa saya bisa bicara seperti itu. Yang pertama adalah lembar saham yang ditawarkan itu sangat sedikit. Lalu perolehan dana IPO-nya itu juga sedikit nih Sobat Maya, cuma 39,2 miliar. Hal ini mengakibatkan kemungkinan besar pemesanan IPO boba ini akan oversubscribe dan penjatahannya hanya dapat sedikit. Lalu alasan yang kedua adalah karena story dari perusahaan ini bagus untuk diangkat. Perusahaan yang kinerjanya tumbuh berkali-kali lipat dari yang masih rugi di tahun 2018 menjadi untung berkali-kali lipat di tahun 2020. Namun pasar saham itu nggak bisa ditebak ya. Walaupun yakin banget, tetap harus ada pembatasan resiko. Jangan lupa pasang trailing stop kalau udah cuan. Saya sendiri akan ambil pemesanan yang lumayan besar di IPO-nya boba ini. Mungkin sekitar 5.000 sampai 7.000 lot. Lebih lengkapnya nanti saya akan posting di tab community pada saat masa offeringnya boba ini ya. Jadi saya nggak akan pesan di masa book building, tapi nanti saya akan pesan pada saat masa offering. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan IPO boba. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah Sobat Maya akan membeli IPO boba ini atau tidak? Bagi yang merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Bagi yang mau support channel ini, juga bisa mengklik link yang ada di kolom deskripsi ya.
Nah Sobat Maya, demikianlah video ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.